Shalom, selamat pagi. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi sistem pencernaan, respirasi atau pernapasan, ekskresi, sirkulasi, dan sistem rangka dan otot pada kelas reptil. Perkenalkan, nama saya Yursita Muapu, NIM 2320043, kelas A, mata kuliah anatomi hewan, dari Universitas Kristen Wirwacana Sumba, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang anatomi sistem pencernaan pada kelas reptil. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian dari proses pencernaan. Proses pencernaan merupakan suatu proses yang melibatkan organ-organ pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Antara proses dan organ serta kelenjarnya merupakan kesatuan sistem pencernaan. Yang berikutnya ada fungsi dari sistem pencernaan, yaitu memecahkan bahan-bahan makanan menjadi sari-sari makanan yang siap diserap oleh tubuh, agar makanan yang kita makan dapat diserap di usus halus. Makanan-makanan itu harus diubah menjadi bentuk sederhana melalui proses pencernaan. Saat makanan yang mengalami proses pencernaan di dalam tubuh adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Pada gambar ini merupakan bagian-bagian dari organ sistem pencernaan pada kelas reptil. Yang pertama ada mulut, terus ada kerongkongan, ada hati, ada lambung, ada usus, dan ada kloaka. Kita akan membahas satu persatu dari bagian-bagian organ pada sistem pencernaan kelas reptil. Yang pertama ada mulut. Semua reptil bergigi kecuali pada kura-kura. Perletakan gigi-gigi itu ada yang akrodon, pleurodon, dan dekodon. Di dalam cavus oris terdapat dentis yang membentuk canus. Pada buaya tidak kita jumpai dentis palatini. Pada reptil terdapat gigi telur untuk merobek cangkang telur ketika menetes, yang kemudian gigi telur tersebut akan tinggal sendirinya pada saat dewasa. Yang berikutnya ada lidah. Lidah pada reptil juga bervariasi. Pada kura-kura dan buaya mempunyai lidah tidak menjulang dan terletak pada dasar mulut. Yang berikutnya ada oseopagus atau kerongkongan. Kerongkongan lebih panjang, mempunyai lekukan-lekukan longitudinal, bersilia. Pada ular digunakan untuk melebarkan permukaan. Pada kura-kura, tepi dari oseopagus dibatasi oleh papilea yang mengalami karnifikasi. Yang berikutnya ada lambung atau ventriculus. Ventriculus pada reptil panjang, mempunyai bentuk spiral. Ada yang jelas antara oseopagus dan ventriculus. Buaya organ gastrium spesial dengan oseopagus berbentuk bulat dan muskuler. Bagian ventriculus mengalami modifikasi menjadi musculai gizzard. Yang berikutnya ada intestinum. Reptil memiliki intestinum memanjang dan berbelit-belit dengan diameter bermacam-macam. Terdiri atas usus halus dan usus tebal yang bermuara pada anus. Alat penggantung pada usus halus disebut mesenterium. Usus besar terdiri dari dua organ, yaitu rektum dan kloaka. Yang berikutnya ada haper atau hati. Bentuknya jelas, lebih panjang. Hati pada reptil memiliki dua lobus yang berwarna kemerahan. Jantung empedu terletak pada tepi sebelah kanan hati. Yang berikutnya kita akan membahas anatomi organ sistem respirasi pada kelas reptil. Alat respirasi reptil. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Paru-paru reptil berada dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil lebih sederhana susunannya daripada hewan jenis lain yang juga menggunakan paru-paru sebagai alat pernapasannya. Paru-paru pada reptil hanya terdiri beberapa lipatan dinding yang berfungsi memperbesar permukaan pertukaran gas, sehingga pertukaran gas menjadi tidak efektif. Reptil tidak memiliki diafragma yang membatasi rongga perut dengan rongga dada, sehingga antara rongga perut dan rongga dada bentuknya menyatu.
Sistem pernapasan pada reptil. Yang pertama, pada hewan reptil, ketika bernafas menggunakan lubang hidung, kemudian masuk ke paru-paru, sehingga mengakibatkan tulang rusuk berkontraksi dan tekanan darah meningkat. Selanjutnya, udara masuk ke trakea, kemudian menuju bronkus dan paru-paru. Kemudian terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di alveolus. Berikutnya, udara masuk dari lubang hidung ke trakea, selanjutnya menuju ke paru-paru. Darah mengikat oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Selanjutnya, karbon dioksida bersama uap air dikeluarkan dari paru-paru. Sementara itu, oksigen diedarkan dari darah ke seluruh jaringan tubuh. Berikutnya kita akan membahas bagian-bagian respirasi reptil. Yang pertama, lubang hidung. Jalur masuknya udara ke tubuh melalui hidung, selanjutnya udara masuk ke trakea, kemudian menuju bronkus dan paru-paru. Yang berikutnya ada glotis. Glotis adalah lubang di bawah bagian mulut ular yang tertutup kecuali saat menghirup. Ini terhubung ke trakea atau tenggorokan yang memungkinkan udara yang dihirup mengisi paru-parunya. Berikutnya ada trakea. Trakea pada hewan reptil merupakan trakea yang memanjang. Bentuknya yang panjang memungkinkan saat hewan ini sedang memangsa, maka trakea akan menonjol. Fungsi trakea menonjol adalah supaya mangsa yang akan ditelan oleh hewan reptil tidak menyebabkan mereka sesak napas. Yang berikutnya ada tulang rusuk. Bagian tubuh yang memiliki fungsi sebagai pelindung organ seperti jantung dan paru-paru. Yang berikutnya ada kloaka. Sebagai satu-satunya lubang saluran pencernaan urin dan merupakan muara saluran reproduksi. Pada gambar ini merupakan bagian-bagian organ pernapasan pada kadal. Ada lubang hidung, ada glotis, ada trakea, ada tulang rusuk, ada paru-paru, dan yang terakhir ada kloaka. Berikutnya kita akan membahas tentang struktur anatomi organ ekskresi pada kelas reptil. Alat ekskresi pada reptil berupa sepasang ginjal metanefros. Hal ini sebagai bukti bahwa daripada anggota vertebrata lain, maka reptil ini tergolong vertebrata tingkat tinggi. Ia sudah punya alat ekskresi yang berupa dengan alat ekskresi manusia. Metanefros berfungsi setelah pronefros dan mesonefros yang merupakan alat ekskresi utama saat stadium embrio menghilang. Hasil ekskresi reptil adalah asam urat. Sisa air diabsorpsi oleh sebagian tabung ginjal. Hal ini disebabkan asam urat bisa berbahaya jika disimpan secara terus-menerus di dalam tubuh. Sebab pembuangan di dalam bentuk asam urat tersebut, maka reptil tidak membutuhkan banyak air guna membuang nitrogen di dalam tubuh. Asam urat diproses lebih dulu di dalam metanefros. Bagian-bagian alat ekskresi pada reptil. Yang pertama ada ginjal. Ginjal adalah ekskresi yang paling dominan pada reptil. Sistem pembuangan urin juga merupakan sistem ekskresi yang paling dominan pada reptil. Yang berikutnya ada metanefros. Ginjal metanefros akan menyaring urin yang sudah masuk. Yang berikutnya ada ureter. Ureter adalah organ berbentuk saluran pipa yang berfungsi mengalirkan urin dari ginjal ke kantung kemih. Yang berikutnya ada kloaka. Kloaka berfungsi sebagai satu-satunya lubang untuk saluran pencernaan urin dan genital pada spesies hewan tertentu. Yang berikutnya kita akan membahas tentang struktur anatomi sistem organ sirkulasi pada kelas reptil. Sistem sirkulasi adalah suatu sistem yang memfasilitasi pertukaran zat-zat yang dibutuhkan tubuh dan zat-zat sisa yang dibutuhkan tubuh dan zat-zat metabolisme. Sistem sirkulasi juga merupakan suatu sistem transportasi yang bertugas untuk menyedarkan semua sari makanan dan oksigen atau O2 ke jaringan tubuh, mengembalikan karbon dioksida atau CO2 ke paru-paru saat sisa metabolisme.
Adapun fungsi sirkulasi pada kelas reptil, yang pertama yaitu mendistribusikan zat pakan, berikutnya menyadarkan dan menukar oksigen dengan karbon dioksida, berikutnya membuang material sisa metabolisme, menyadarkan hormon, dan yang terakhir mencegah peredaran yang berlebihan. Pada gambar ini merupakan gambar sirkulasi darah pada reptil. Ada paru-paru, ada atrium kanan, ada atrium kiri, ada ventrikal kiri, ada ventrikal kanan. Ini darah yang mengandung CO2, darah yang mengandung O2, dan ini merupakan organ-organ tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur anatomi sistem rangka dan otot. Pada gambar ini merupakan bagian-bagian dari struktur anatomi sistem rangka pada otot. Yang berikutnya kita akan membahas pengertian dari sistem rangka. Sistem rangka atau sistem kerangka adalah sistem yang menjadi bentuk tubuh pada makhluk hidup yang mendukung fungsi gerak. Susunan-susunan dari sistem ini terdiri dari rangkaian tulang dan jaringan ikat berupa tulang rawan, tendon, dan jaringan ikat berupa tulang rawan, tendon, dan ligamen. Fungsi rangka juga sebagai pelindung untuk organ penting di dalam tubuh dan memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup untuk dapat bergerak. Sistem otot adalah salah satu dari 4 jaringan terpenting di dalam tubuh. Jaringan ini terbentuk dari sel-sel khusus yang disebut dengan serabut. Otot adalah gerak aktif yang menempel pada tulang. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tubuh makhluk hidup bisa melakukan suatu gerakan. Yang berikutnya kita akan membahas bagian-bagian sistem rangka dan otot pada kelas reptil. Yang pertama ada tengkorak. Tengkorak reptil berbentuk agak piramida meruncing ke arah kranial dan memipi dalam arah dorsal atau ventral. Tempurung kepala ada yang memonjong panjang merupakan tulang yang keras pada hewan dewasa. Pada rahang bawah yang panjang terdapat pada sendi tulang kuadrat yang telah bersatu dengan tulang kranium. Fungsi tengkorak yaitu untuk melindungi otak. Yang kedua ada humerus. Humerus adalah tonjolan bulat yang harus di bagian lateral permukaan artikuler distal humerus. Fungsinya sebagai alat gerak pasif. Yang berikutnya ada radius. Tulang pengumpil atau radius merupakan tulang pipa dengan sebuah batang dan 2 ujung serta lebih pendek daripada tulang hasta. Fungsinya untuk mengatur pergerakan tangan bagian bawah. Berikutnya ada tulang jari, yaitu tulang yang menghubungkan antara bagian jari dengan bagian tulang. Fungsinya rangka anggota gerak bagian atas. Yang berikutnya ada ulna. Ulna merupakan tulang panjang di bagian medial lengan bawah, sejajar dengan tulang pengumpil. Fungsi tulang ulna adalah untuk mendukung aktivitas tangan secara keseluruhan. Yang berikutnya ada tulang rusuk. Tulang rusuk pada kadar pendek dan bebas. Berikutnya ada tulang belikat. Tulang belikat fungsinya untuk melenturkan badannya. Tulang belikat adalah tulang yang berada di bahu dan menghubungkan tulang selangka. Fungsinya adalah untuk melenturkan badan. Yang berikutnya ada tulang ruas jari. Tulang ruas jari berfungsi untuk merambat dan berjalan dengan cepat. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.